Gencatan senjata seharusnya membawa harapan bagi warga Gaza yang telah menderita selama lebih dari 2 tahun. Namun, gencatan senjata yang sempat dipuja-puji itu kini berada di ambang keruntuhan. Dalam 2 minggu terakhir, serangan kembali terdengar dan korban tewas kembali berjatuhan. Baik Israel dan Hamas saling tuduh melepaskan tembakan pertama kali. Di tengah momen krusial ini, Amerika Serikat sebagai penggerak gencatan senjata ikut turun tangan untuk memastikan perdamaian berjalan sesuai skrip. Tapi, benarkah gencatan senjata masih berlaku di Gaza? Apakah Israel melakukan pelanggaran dan berapa kali itu dilakukan? Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Melalui mediasi Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir, Israel dan Hamas menyepakati 20 poin perdamaian dalam proposal gencatan senjata. Hamas sudah melepaskan semua sandera yang masih hidup dan mengembalikan 12 dari 28 jenazah sandera. 16 lainnya masih dalam pencarian. Israel juga sudah mengembalikan sekitar 2.000 tahanan, meski tokoh penting yang diminta Hamas, yakni Marwan Barghouti, tidak dibebaskan. Tak hanya itu, di atas kertas perjanjian itu juga menjanjikan penghentian total serangan, pembebasan tawanan hingga pembukaan akses bantuan kemanusiaan. Namun faktanya, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sejak gencatan senjata dimulai, kantor media pemerintah di Gaza melaporkan Israel telah melanggar kesepakatan sebanyak 80 kali. Setidaknya 97 orang tewas dalam pelanggaran gencatan yang dilakukan Israel. Pada hari Jumat 17 Oktober 2025, militer Israel menembaki kendaraan sipil dan menewaskan 11 anggota keluarga di dalamnya. Sementara pada Minggu 19 Oktober 2025, puluhan orang di Gaza tewas dalam serangan udara dan serangan lainnya. Lalu pada Senin 20 Oktober 2025, Israel kembali membunuh sejumlah warga Palestina yang dianggap melewati garis kuning pembatas antara wilayah sipil dan wilayah militer. Padahal garis kuning itu sendiri samar dan tak bertanda membuat warga sipil tak mengetahui apakah mereka telah melewatinya atau tidak. Akibatnya, warga sipil terancam ditembaki dan dibunuh karena garis tak terlihat itu. Israel juga membatasi bantuan yang masuk dengan menutup perlintasan Rafah dan hanya mengizinkan masuknya 300 truk bantuan. Jumlah itu hanya setengah dari yang disepakati. Akibatnya, makanan dan sumber daya masih tetap langka. Sementara Israel sendiri menuduh bahwa Hamas yang melanggar perjanjian dulu dengan menewaskan 2 tentara Israel di Rafah. Tuduhan itu dibantah sayap militer Hamas, Brigade Qassam. Mereka mengaku tidak mengetahui adanya bentrokan apapun. Ditambah, Brigade Qassam juga tidak melakukan kontak dengan pejuang Palestina apapun di Rafah dan menegaskan Rafah adalah wilayah yang dikendalikan Israel. Dan ada pula tuduhan-tuduhan lainnya yang membuat gencatan senjata ini rapuh seolah berjalan di atas lapisan es tipis. Semua itu membuat warga Palestina masih hidup dalam bayangan ketakutan tiap harinya. لازم يكون في خوف من الأيام الجاية ما دام الأمور ما انحلتش ولسه الامور في خط اصفر في خط احمر وفيش انسحاب اسرائيلي طبعا لازم نكون متخوفين. احنا بنبطل نخاف لما يصير انسحاب اسرائيلي يرجعوا للحدود الاولانيه هيك بنصير بنخافش. كل يوم نسمع اطلاق نار، كل يوم نسمع ضربه، كل يوم شهداء مدنيين. يعني اليهود في اي لحظه يتم اختراق. يعني اليهود مش هيسيبونا حتى واحنا كمان في الاباده، مش هيسيبونا في حالنا كمان. من ناحيه الاختراق هيكون اختراق كل يوم اختراق من ناحيه الجيش الاسرائيلي. احنا قالوا لنا هدنه وبدنا نرجع، كنا نزلينا من المي ونزلينا القعده والسقعه وطلعنا يعني عشان نرجع غاد نحس في امان. ما فيش امان، فيش امان، مش عيش اللي عايشينها هذا. والله ما هي عيشه، والله ما هي عيشه. يعني قتلوا الناس، ما صدق الناس رجعت وعاشت في خيام. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Amerika Serikat bergerak dan ikut turun tangan? Untuk memastikan rekonsiliasi antara Israel dan Hamas berjalan mulus, utusan Amerika Serikat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 20 Oktober 2025.
Delegasi Amerika Serikat itu terdiri atas utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan Wakil Presiden J.D. Vance. Dalam pertemuan pertama di hari Senin, delegasi Amerika Serikat dan Israel membahas soal prospek diterapkannya fase kedua dari gencatan senjata. Kemudian pada Selasa 21 Oktober 2025, J.D. Vance dan Netanyahu akan bertemu dan membahas soal tantangan dan peluang regional. Amerika Serikat juga menjalin diplomasi dengan pejabat Hamas, Khalil al-Hayya di Mesir. Seorang pejabat Palestina mengatakan Amerika Serikat dan Hamas akan membahas pembentukan badan teknokratis untuk menjalankan Gaza tanpa Hamas. Delegasi Amerika Serikat seolah menegaskan bahwa gencatan senjata buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini harus benar-benar terwujud. Meski demikian, ketika para diplomat bicara tentang perdamaian, dentuman masih terus terdengar. Upaya diplomatik Amerika Serikat itu diuji antara menjaga sekutunya Israel dan mempertahankan kredibilitasnya sebagai penengah konflik. Di Gaza, kata gencatan senjata nyaris kehilangan maknanya. Garis kuning tak terlihat yang memisahkan zona militer dan sipil kini menjadi batas mematikan. Siapapun yang melintasinya berisiko ditembak tanpa peringatan, membuat tembakan kembali dilepaskan di tengah gencatan senjata. Israel dan Hamas saling tuduh melancarkan serangan pertama kali. Sementara itu, bantuan kemanusiaan juga terus tertahan. Makanan, obat-obatan hingga air bersih masih sulit didapat. Semua situasi itu membuat perdamaian di Gaza terasa masih begitu jauh. Kira-kira bisakah para delegasi mediator menjaga Israel dan Hamas untuk tetap berkomitmen dalam kesepakatan dan melanjutkan gencatan senjata ke tahap berikutnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.